Nah, sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu ya. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Vanessa Fitriani, dipanggil Ini. Perkenalkan, nama saya Fatima Udara, biasa dipanggil Kak Zahra. Perkenalkan, saya Kalia. Perkenalkan, nama saya Tuti Sudirahmawati, bisa dipanggil Tuti. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana sendi-sendi itu apa saja. Terus habis itu kita juga belajar bagaimana membuat alat peraga. Jadi mohon disimak ya. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari ini, siswa dapat yang pertama menjelaskan fungsi utama sendi dalam sistem gerakan manusia. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis sendi, misalnya sendi eksel, sendi utama, dan sendi belakang. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara jenis sendi dengan jenis gerakan yang dihasilkan. Yang keempat, menyebutkan contoh-contoh aktivitas sehari-hari yang melibatkan berbagai jenis sendi. Yang terakhir, menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dan pentingnya menjaga kesehatan sendi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang kita gunakan itu ada dua. Yang pertama ada PDL dan yang kedua metode diskusi dan tanya jawab. Yang pertama PDL, peserta didik membuat materi sendi menggunakan gambaran sederhana. Yang kedua, presentasi kelompok tentang gangguan pada sistem gerak. Yang selanjutnya yaitu ada metode diskusi dan tanya jawab. Yang pertama, diskusi tentang bagaimana kebiasaan yang buruk dan mempengaruhi sistem gerak. Yang kedua, membahas pentingnya olahraga untuk menjaga otot dan kesehatan tulang. Selanjutnya, alat peraga. Boneka sendi bergerak atau replika rangka manusia dari kardus. Dengan alat ini dapat bertujuan untuk satu, siswa dapat mengenal anggota tubuh dan bisa menyebutkan nama-nama bagian tubuh seperti kepala, leher, kaki, dan yang lainnya. Yang kedua, mengembangkan motorik halus siswa dan melatih keterampilan menyusun siswa. Yang ketiga, melatih daya ingat jisim dan bahasa. Hal ini membantu mengembangkan kosakata dan kemampuan berbahasa. Yang keempat, belajar konsep hubungan gerak secara visual. Yang kelima, menumbuhkan kreativitas dan imajinasi siswa. Adapun keunggulan dan kelemahannya. Untuk keunggulannya, satu, biayanya murah dan ramah lingkungan. Yang kedua, mudah dibuat dan dipraktikkan siswa. Yang ketiga, membangun pemahaman visual. Yang keempat, meningkatkan motorik dan kreativitas siswa. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan belajar. Yang keenam, melatih kerjasama tim dan komunikasi. Yang ketujuh, untuk adaptasi. Adapun kelemahannya, yaitu satu, kurang beragama. Kedua, gerakannya terbatas. Ketiga, kurang akurat secara anatomi. Yang keempat, butuh bantuan dan bantuan guru. Yang kelima, efikasitas kesederhanaannya. Adik-adik, mari kita bernyanyi ya. SDG terlebih dahulu. Ini SDG ini juga nanti menyangkut tentang materi kita ya. Jadi untuk mengenal tubuh kalian melalui video ini semoga kalian paham ya.
Nah, kita kan mempunyai bagian tubuh yang utama, ya kan? Nah, yang pertama yaitu ada kepala, terus habis itu badan, terus kemudian ada lengan dan kaki, lengan dan tangan. Nah, yang terakhir yaitu ada kaki. Nah, setiap organ-organ itu, setiap itu memiliki fungsi yang utama. Nah, yang pertama yaitu ada kepala. Nah, kepala adalah bagian tubuh manusia yang berada paling atas. Nah, bagian kepala ini terdapat ada otak, terus habis itu ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Nah, fungsi utamanya yaitu organ-organ penting untuk indera dan pikiran. Nah, jadi di kepala kita ini kan ada apa? Mata fungsinya untuk apa? Nah, kemudian kalau mulut? Nah, kalau ini hidung? Kalau mata? Nah, jadi setiap yang ada di kepala kita ini fungsi ya. Yang tadi udah telinga untuk apa? Baik, selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu ada badan. Nah, badan adalah bagian tubuh manusia yang berada di tengah. Nah, pada badan terdapat dada, terus habis itu ada perut, ada punggung, dan ada pinggang. Nah, fungsi utamanya yaitu untuk melindungi organ-organ penting di dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, dan lambung. Dan jadi di tubuh kita ini kan ada yang namanya organ-organ yang penting yang adanya di dalam. Nah, kalau misalnya di luar kan nanti dia bahaya kan, seperti ada jantung, paru-paru, seperti itu ada lambung. Selanjutnya kita belajar itu lengan dan tangan. Lengan tuh mana lengan? Lengan tuh sini. Lengan dan tangan terdiri dari lengan atas, ini lengan atas, ini lengan bawah, dan apa itu? Telapak tangan. Kemudian jari-jari mana? Jari kalau kuku. Kuku ini iya. Kita punya berapa jari? 10. Kalau kuku kita punya berapa kuku? 20 sama kaki ya. Terus itu tangan untuk apa? Tangan itu untuk apa? Untuk makan. Terus kemudian untuk tangan menepis, makan, lempar dan melakukan sebagai aktivitas sehari-hari. Kemudian yang terakhir, bagian paling utama di tubuh itu ada kaki. Kalian punya berapa kaki? Kakinya yang 4 enggak? Aku 10. Mantap. Nah, kaki adalah bagian tubuh manusia yang berada paling bawah. Pada kaki terdapat paha, lutut, betis, pergelangan kaki, telapak kaki ini ya, bukan telapak tangan ya. Kemudian jari kaki. Fungsi utamanya untuk berjalan, berlari, melompat, berdiri dan menopang seluruh berat tubuh. Nah, kita kan tadi sudah belajar kepala, terus apa lagi? Badan, terus tangan, terus sama apa? Kaki. Nah, di antara telapak itu ada yang namanya sendi. Kalian tahu sendi nggak? Sendi itu tulang-tulang yang dapat bergerak. Nah, kita di sini akan belajar sendi. Ada sendi engsel, sendi juta, sama sendi pelana. Tadi apa? Sendi engsel, sendi tangan, sama sendi pelana. Nah, sendi engsel itu apa? Kalian tahu ini engsel pintu? Ini namanya engsel pintu. Nah, sendi engsel itu yang dapat berputar ke dua arah. Contohnya itu kayak tadi lengan tangan. Ini siku tangan. Ini kayak gini. Ini namanya sendi engsel. Berat semua kan? Ya, coba biar kita semangat, biar gak ngantuk. Kalau
Nah, selain ini, itu juga sendi engsel kan sama ingredient sih. Puternya kan ini, puternya ke samping, bukan tulangnya. Kalau dalam pakaian kan yang bisa bergerak Itu tadi sendi engsel. Kalau yang kedua tadi apa? Sendiku. Bukan. Siapa yang bisa menebak contoh sendi bukan itu apa? Siapa yang bisa menebak sendi? Sendi bukan itu contohnya leher. Leher bisa ada. ini tangan juga bisa Mata bisa mata. Oh, badan. Iya. Iya. Panjang tiga. oh mana putarnya masih di mana kalau berputar itu bisa putar dari tangan dari atas bawah tangannya dari bawah. Terus yang terakhir tadi ada sendi pelan. Nah, sendi pelannya itu contohnya ini jadi bisa cuma kayak kalau nggak kesini aja, kesini aja. ada yang coba bisa nggak bisa nggak Ya, lanjut. nah di sini kita kan akan membuat alat peraga tadi dia masih ingat nggak alat peraganya apa boneka dengerin dulu ya sebentar. Nah, jadi untuk membuatnya kita memerlukan beberapa bahan-bahan. Yang pertama yaitu ada kardus, dan dimana kardusnya itu nanti yang tebal nanti biar bisa kokoh itu alat peraganya. Terus yang kedua yaitu ada gunting sama cutter. Yang ketiga yaitu ada lem sama double tip. Terus yang keempat itu ada untuk botol. Nah, fungsinya untuk botol itu untuk mengaitkan antara sendi-sendinya. Nanti itu akan membentuk beberapa sendi. Terus yaitu yang kelima ada pensil sama penggaris, dan yang terakhir yaitu ada sketsa organ tubuh. Nah, fungsinya ini untuk kita mengetahui mana sendi-sendi yang bisa bergerak. Yang pertama yaitu gambar pola tubuh. Yang pertama ada pola bagian-bagian tubuh di kardus. Ini polanya ya. Yang kedua kepalanya jadi. Yang ketiga dada. Dadanya yang ini ya. Yang keempat dua lengan seperti huruf L. Polanya seperti itu. Yang selanjutnya gunakan gunting atau cutter. Yang kedua yaitu ada kedua kaki panjang dan sedikit lebar. Dan terakhir menggunakan gunting atau cutter untuk memotong bagian tubuh yang telah digambar. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat titik sendi. Titik sendinya itu nih, lingkaran ini kita masukkan ke titik sendi ya. Jadi nanti kita digabungkan. Ini kan juga ada lubang. Nah, ini kan kepala udah jadi polanya. Ini yang badannya udah jadi. Kita samakan ini lingkarannya. Terus pasangkan sendi. Ini tutup botolnya itu seperti bentuknya yang sendinya ya. Jadi untuk ini dimasukkan ke belakang untuk bentuknya tertutup.
nanti bisa menyatukan semuanya. Tangan, kaki, semuanya tidak bersatu dengan bobot badan sebagai sempurna. Ya bisa. Tujuannya kita membuat sendi agar bisa bergerak. Sendi tadi kan apa? Sendi apa namanya ini? Sendi apa? Sendi berputar. Kepala kan berputar. Di mana ini tidak bisa. Ini contoh. Kan setelah kita membuat ini kan namanya apa? Tangan. Ini namanya sendi. Terus kita udah membuat polanya. Terus kemudian yang terakhir kita menyatukan. Jadi kita menggabungkan semuanya. Ini kan sudah jadi. Nah, nanti bisa dilihat nih. Jadi tahu ini kepala, terus ini kanan, apa ini tangan kanan, tangan kiri, sampai itu kaki. Nah, sudah jadi kan? Terus ini bisa diaplikasikan. Jadi kalian harus tahu nih namanya sendi apa tadi namanya. Terus ini kepala bisa bergerak ya. Nih, tangannya bisa bergerak, kakinya juga bisa bergerak. Kan? Nah, jadi ini yang dinamakan dengan apa tadi? Boneka. Boneka boneka. Itu yang belakang dari Lagi baru pilih dan teman. Nah, selain kita membuat ini juga ada yang tahu ini nggak? Nah, ini kan juga bisa dinamakan gerak karena dia bisa bergerak. Nih, bisa bergerak kan? Ada yang pernah main kayak gini nggak? Nih, bisa bergerak kan? Ini yang dinamakan sendi tadi, sendi apa kak? Sendi apa? Nah, yang dinamakan gravitasi. Terus ini tangannya. Jadi ini bisa bergerak ya. Ini sama juga bisa bergerak. Nah, jadi kalau ini tadi kan kepalanya bisa bergerak nih ke kanan ke kiri putar. Nah, ini juga sama fungsinya, cuma ini Tapi ditambah itu ini. kepalanya tidak bisa bergerak. Ya, ini kan punya contoh. Kita kan melengkapi. Kalau ini tadi kan udah bisa ini tangan, ini kaki, tapi kan belum ada lucunya yang bergerak. Jadi kita pakai ini. Nah, jadi bisa bergerak semua ya. Jadi semuanya paham. Ada yang mau jawab nggak? Coba ditulis yang mana? Siapa lagi yang mau coba? Nih, nanti gantian. Kalau ini kalau yang ini nanti namanya siapa? Sekarang kalau ini tadi namanya siapa? Paham dulu, katakan. Ya mau coba lagi, siapa mau coba lagi? Ya, coba. Ayo, sama kamu. Cowoknya satu lagi, siapa yang mau? Ya, kamu. Mau coba yang mana? Kamu juga nih? Enggak lah. Kalau mau kerja satu, jadi kalian paham nggak kalau lewat alat peraga kayak gini kalian paham nggak? Jadi paham ya mana gerak-gerak tadi, mana sendi-sendinya ya, paham ya? Udah ya, berarti kalian
paham kan sama materi kita hari ini? Ada yang mau bertanya nggak? Kira-kira bertanya? Pegang tangan. Terus pegang mulut. Ya, satu kali lagi pegang bahu. Ada yang salah? Ada yang salah nggak? Sekian dari kita. Terima kasih. Maaf ya jika ada kesalahan baik di awal maupun di akhir. Nah, mari kita jaga tubuh kita dengan baik agar kita bisa melakukan aktivitas yang baik juga. Nah, semoga pelajaran tadi bisa bermanfaat dan bisa memberi pengetahuan baru, pengetahuan baru, terus permainan baru tentang bagaimana tubuh kita bergerak, terus mengenal tentang sendi-sendi. Pokoknya terima kasih buat kalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.